Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian yang selanjutnya masih dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kita telah membaca dan hendaknya kita tertibkan, kita rapikan amalan-amalan. Ini kitab ini berupa amalan-amalan harian yang bagus setiap muslim lakukan, walaupun secara urutan memang tidak mesti seperti itu, tapi sesuai. Kalau misalkan wudu, maka adabnya seperti itu. Kemudian masuk WC, adabnya seperti itu. Sudah kita jelaskan. Di terakhir kita menjelaskan adab bagaimana keluar ke masjid, agar kemanapun kita bergerak, kita menjadikan tujuan gerakan kita, tujuan tempat yang kita akan datangi, ingin menjadikan tempat itu sebagai sarana ibadah seperti halnya masjid. Dan kali ini kita akan melanjutkan kepada adab dukhul masjid. Adab dukhulu qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Adabu dukhulil masjidi, adab masuk masjid. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sini diajarkan adab-adab, dan adab-adab ini bukan hanya yang akan menjadi ilmu, tapi hendaknya kita memastikan agar kita mempraktekkannya. Seringkali adab-adab seperti ini diajarkan untuk anak-anak, anak TK atau anak SD. Ini diajarkan adab-adab seperti ini ketika sudah besar, seakan-akan dia tidak butuh adab seperti ini lagi. Padahal kita yang sudah tahu ilmunya pun harusnya kembali memastikan untuk mengamalkan adab-adab ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى. فَإِذَا, dan apabila aradta, engkau berkeinginan, ad-dukhula, akan masuk, ilal masjidi, kepada masjid, ke masjid, faqaddim rijlakal yumna. Faqaddim, maka dahulukan olehmu, rijlakal yumna, kakimu yang sebelah kanan. Kembali kami ingatkan, jadi ini bukan hanya ilmu. Mungkin secara ilmu kita tahu atau mungkin mengetahuinya semenjak lama. Tapi yang kita baca ini, kita pastikan bahwasanya kita mengamalkan ini. Ketika akan ke masjid, memasuki masjid, kita pastikan dulu yang pertama, hadirkan niat kita ingin menuju ke masjid, dan hadirkan kalau bisa niat-niat yang lain. Niat-niat seperti niat ingin bersilaturahim kepada kaum muslimin. Niat ingin membantu orang lain kalau misalkan ada yang membutuhkan. Dan niat-niat yang baik yang lainnya bisa diiringi sewaktu kita akan pergi ke masjid. Ketika sampai masjid, ingat ketika melepas sandal, kita dahulukan yang sebelah kiri, kemudian dahulukan yang sebelah kiri mencopot sandal,
ditaruh kaki kita di atas sandalnya, kemudian yang kanan baru kita masuki masjid. Atau kalau misalkan masjid ada pintu, maka kita memastikan ketika akan memasuki masjid, kaki kita yang kita dahulukan adalah kaki kanan. Dan kita berdoa setelah itu, waqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Dan katakan ketika akan memasuki masjid, sebetulnya selain kita bersolawat, ini merupakan solawat, kita juga dianjurkan untuk memulai dengan ta'awudz. Kita memulai meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat dan zikir seperti dalam adkar Imam Nawawi, dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Jadi kita memasuki masjid meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena musuh kita setan itu aneh secara setan bisa melihat kita sedangkan kita tidak melihat setan. Kalau misalkan kita bentrok seakan-akan kita itu menjadi musuhan, ini tidak apple to apple. Karena setannya bisa melihat kita sedangkan kita tidak melihat setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana caranya untuk mengalahkan setan walaupun tanpa kita melihatnya. Seperti halnya kita bisa merasakan panas karena setan itu terbuat dari api, jin terbuat dari api, kita bisa merasakan sebetulnya. Kita tidak harus bisa merasakan, kita tidak harus sampai harus merasakan dulu, tapi kita cukup meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita doa-doa bagaimana menghilangkan setan, bagaimana menangkis musuh kita, yaitu salah satunya dengan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita sebelum memasuki masjid pun kita lindungi diri kita dengan berta'awudz. Kemudian kita tambahkan dengan bismillah, karena sesuatu yang dimulai tanpa bismillah seakan-akan cacat, ada sesuatu yang kurang atau kurang barokah. Maka kita mulai dengan ta'awudz, dengan basmalah. Kemudian kita juga bersyukur di dalam hati, kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang bisa memasuki masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan juga alhamdulillah sebagai rasa syukur ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Adhkar Imam Nawawi. Kemudian kita lanjutkan dengan salawat ini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku. Itu karena kita memasuki masjid, kita ingin memulai dari nol. Walaupun sebetulnya kita memang banyak dosa, kita akui, kita bukan hanya dari nol. Tapi ini seperti halnya kita mau mengisi, kita tahu mengisi bensin misalkan, mengisi bahan bakar, kita tahu dia akan memulai dari nol, tapi dia selalu mengucapkan, kita mulai dari nol, ini dimulai dari nol untuk membuktikan. Dan kita pun beristighfar sebelum memasuki masjid. Artinya memang kita berserah diri, kita mengakui bahwasanya kita banyak dosa. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sebelum kita memasuki masjid. Dan kita bertekad dengan kita masuk masjid ini, memang kita niat ingin berbuat baik, niat ingin menjadi baik, ingin lebih baik dari sebelumnya.
Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kita bertaubat. Memang Allah Subhanahu wa taala tahu kita banyak dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu taubat. Di antaranya ketika kita memasuki masjid, ini mudah-mudahan sebagai pintu taubat kita. Sebagaimana dulu nenek moyang kita membangun di satu masuk kota atau memasuki rumah, itu ada sebuah gapura. Gapura itu mungkin juga diambil dari bahasa Arab yang berarti ghafuro. Ghafuro. Jadi gapura di kitanya kalau aslinya adalah ghafuro. Supaya memasuki satu wilayah, memasuki rumah itu dalam keadaan maghfur, keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memasuki gapura masjid, memasuki masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan tentu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dilanjutkan setelah kita membaca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmatmu ya Allah. Itu seakan-akan memasuki masjid itu memasuki pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas. Bahkan di dalam beberapa ayat ada, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kata-kata rahmat itu bukan hanya dengan ta marbutah, tapi juga dengan ta yang terbuka, ta maftuhah. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala memang ada rahmat yang terbatas, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang terbuka luas. Ketika kita malam hari dan orang-orang menutup pintunya karena tidak ingin ada orang lain yang memasuki rumahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, membukakan pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apalagi sekali lagi kita memasuki masjid, kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memasuki masjid yang seakan-akan memasuki pintu ini adalah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala juga bimahdi fadlihi wa karamihi, karena fadilah Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memasuki masjid seakan-akan masuk kepada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita memasuk kepada babus salam, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijarataka. Dan ketika di dalam masjid melihat ada yang menjual atau yang membeli, maka katakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguntungkan tijarahmu, tidak menguntungkan perniagaanmu. Ini karena sesuai adab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita disiplin. Bukan berarti kok kejam sekali, seperti masjid kok tidak bisa dipakai untuk berjual beli. Masjid memang bukan tempat untuk berjual beli. Kita tadi memasuki masjid itu melepaskan semuanya. Kita hanya ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid memang tempatnya ibadah, rahmat itulah yang sesuai dengan tempat ibadah, yaitu masjid. Dan sebetulnya ketika keluar masjid justru kita dianjurkan membaca doa waftahli abwaba fadlika.
Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Dan fadl ini di dalam beberapa ayat ditafsirkan oleh para mufassirin adalah pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru masuk ke masjid kita fokus kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fokus memang tempatnya ibadah. Ketika keluar masjid baru kita boleh, silahkan di dalam surat Al-Jumu'ah juga, setelah kita faidza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, keluar masjid silahkan kita cari fadilah Allah Subhanahu wa taala, cari rezeki lagi. Itu di luar masjid. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita disiplin sesuai tempatnya. Didoakan supaya tidak ada keuntungan dalam perniagaannya jika berjual beli di dalam masjid. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Dan katakan juga bagi yang dia mengumumkan saya hilang kendaraan, saya hilang dulu binatang ternaknya karena untuk dijadikan kendaraan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilangmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan binatang yang hilang. Sekali lagi, karena itu tidak sesuai, tidak cocok dengan masjid yang mana dibangun untuk melaksanakan ibadah. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk mendoakan seperti itu ketika kita menemukan yang berjual beli dan yang mengumumkan satu hal yang hilang di dalam masjid. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyyah. Dan jika kamu memasuki masjid, jika kamu telah memasuki masjid, maka pastikan fala tajlis, jangan kamu duduk dulu hatta tusalliya rak'atai tahiyyah, sampai kamu memastikan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki masjid itu seperti halnya kita bertemu dengan orang, kita mengucapkan salam. Ketika ada satu barisan, misalkan tentara, dia menyalami satu yang lain dengan hormat. Hormatnya masjid, kita dengan tahiyyah. Lain lagi di Masjidil Haram, kita hormatnya dengan tawaf. Dan boleh juga ketika Masjidil Haram tawaf, setelah tawaf tahiyat lagi, itu lebih utama. Ini ketika kita memasuki masjid, kita pastikan bahwasanya kita jangan terlewat sholat tahiyatul masjid. Ini sebagai salam pembuka kepada masjid. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atai fajr fayajzi'uka adauhuma anit tahiyyati. Kalau misalkan kita belum sholat sunat fajar di rumah, maka tidak apa-apa sholat sunat qobliyah, sholat sunat fajar kita lakukan di masjid plus sholat sunat tahiyatul masjid. Ini bukan berarti kita menduakan niatnya tetap niat sholat sunat fajar, tapi karena ini munasabah, ada kecocokan momen, maka tidak apa-apa. Dan memang sholat sunat tahiyatul masjid bukan hanya niatnya terbatas sebagai sholat tahiyatul masjid, tapi sholat apapun, termasuk sholat sunat fajar, termasuk sholat sunat yang lain, sholat sunat wudhu misalkan, atau ketika masuk masjid misalkan sudah mulai sholat, kita sholat saja, asalkan itu sholat, itu termasuk mewakili sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya jangan sampai kita memasuki masjid tanpa sholat tahiyatul masjid.
Bahkan para ulama ketika kita tidak bisa sholat pun, para ulama menganjurkan untuk mengganti, dan ini tidak dianjurkan untuk kita lakukan terus-menerus. Ini kita lakukan ketika dalam kondisi darurat harusnya. Harusnya kita pastikan seperti tadi di awal, kita masuk tahiyatul masjid. Tapi ketika dalam keadaan darurat, tidak ada waktu lagi, maka kita dibolehkan mengganti tahiyatul masjid dengan bacaan al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ganti salat sunat tahiyatul masjid dengan al-baqiyatus shalihat yang 4 ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai ganti dari tahiyatul masjid. Yang berikutnya, fa idza faraghta minar rak'ataini fanwil i'tikafa. Jika sudah selesai melaksanakan 2 rakaat tahiyat, maka fanwil i'tikaf, maka niatlah i'tikaf. Ini kita pastikan lagi niatnya i'tikaf, karena banyaknya kita masuk ke masjid terlewat niat i'tikaf, padahal pahalanya luar biasa. Jadi yang seperti dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perkara itu tergantung pada niat. Jadi berbedanya derajat pahala tergantung pada niat. Kita lihat ada yang memasuki masjid, sudah bagus masuk masjid, bagus dia sholat berjamaah, bagus bersilaturahim kepada sesama muslim. Tapi ketika dia tidak niat i'tikaf, dibanding yang satu lagi plus niat i'tikaf, maka niatnya pun dengan niat i'tikaf, dengan pahala i'tikaf, dia naik derajatnya. Maka kita pastikan lagi ketika masuk masjid, kita niat i'tikaf. Bahkan guru kami Haji Jaja di Bogor mengulas masalah i'tikaf ini, bukan hanya i'tikaf niat sunnah. Bisa jadi seseorang itu naik derajatnya dengan niatnya saja diubah. Saya bernadar i'tikaf kalau misalkan masuk masjid. Dia ketika masuk masjid itu, sebelum masuk masjid niat nadar i'tikaf. Ketika beriktikaf dia mendapatkan pahala wajibul i'tikaf dengan niatnya sendiri. Lihat berbeda itu, berbeda pahalanya sesuai dengan niat. Wad'u, dan berdoalah, bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita ba'da raka'atil fajar, setelah 2 rakaat salat fajar. Ini dianjurkan untuk berdoa, dan kita akan bacakan doa ini. Doanya memang agak sedikit panjang, tidak apa-apa kita semakin lama kita baca nanti akan seperti terhafalkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan anala biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa, Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa wa sabra 'inda al-qada wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-suhada wa an-nasra 'ala al-a'da wa murafaqat al-anbiya.
Dan yang selanjutnya insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang lain secara lengkap, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan amalan-amalan ini sehingga menjadi amalan kita, amalan seorang muslim yang seharusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.